Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Renaldi Syahputra. Di sini saya akan menjawab persoalan tugas final dari MK Etika Profesi Hukum. Langsung saja, soal pertama. Kode etik profesi hukum adalah aturan moral internal dalam komunitas profesi hukum, mengatur sikap dan perilaku profesional. Norma hukum merupakan aturan yuridis yang bersifat umum dan mengikat semua orang dalam masyarakat. Namun di sini ada terdapat perbedaan norma hukum dan kode etik profesi hukum, yang dimana terdapat di sifat, sanksi, lembaga penegak, dan cakupan. Di sifat, norma hukum berlaku untuk umum dan mengikat seluruh warga negara, sedangkan kode etik profesi hukum bersifat internal dalam komunitas profesi. Dari sanksinya, kode etik profesi hukum teguran, skorsing, dan pencabutan izin praktik. Sedangkan norma hukum, pidana, perdata, atau administratif. Dari lembaga penegaknya sendiri, kode etik profesi hukum, organisasi profesi. Norma hukum, lembaga negara. Cakupannya, kalau norma hukum berlaku untuk semua warga negara. Kode etik profesi hukum khusus untuk profesi tertentu. Contoh dalam kehidupan masyarakat hukum terkait kode etik profesi hukum. Seorang advokat dilarang menjanjikan kemenangan kepada klien dalam kasus apapun. Contoh norma hukum, seseorang yang melakukan penggelapan uang klien adalah oleh seorang advokat, atau misalnya tidak menyetorkan ganti rugi dari hasil perkara, bisa dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Soal kedua, salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik hakim di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Hakim PN Surabaya dalam kasus pembunuhan George Ronald Tanur. Hakim diduga menerima suap sehingga memberikan putusan yang mengejutkan, membebaskan terdakwa meskipun ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam penganiayaan. Penyelesaian kasus etik seperti ini melibatkan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial yang dapat menjatuhkan sanksi seperti pemberhentian tidak hormat. Sumber kasus ini dari jurnal ojs.darulhuda.or.id. Pandangan saya, menurut saya penyelesaian kasus ini seperti ini sangat bagus, apalagi dilakukan pemeriksaan langsung oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Pelanggaran etika oleh hakim tidak hanya mencoreng nama baik individu yang bersangkutan, melainkan juga menimbulkan dampak sistematik yang merugikan proses peradilan, yang dimana seharusnya pengadilan merupakan tempat yang adil dan berintegritas. Nomor 3, dasar hukum profesi advokat. Status advokat, hak imunitas, kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan memegang jabatan lain, kode etik dan dewan kehormatan. Kode etik advokat Indonesia. Kerahasiaan klien. Larangan menangani konflik kepentingan. Larangan merebut klien teman sejawat. Menjaga integritas dan profesionalisme. Contoh kasus pelanggaran kode etik oleh advokat. Pada tahun 2015, OJ Kaligis, seorang advokat senior, terbukti menyuap hakim dan panitera di Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan untuk mempengaruhi putusan dalam kasus yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara saat itu. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Mahkamah Agung. Nomor 4, kode etik profesi jaksa. Integritas dan kejujuran, profesionalisme, keadilan dan ketidakberpihakan, kerahasiaan, dan menghindari konflik kepentingan. Dasar hukum profesi jaksa. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor garis 067 garing A garing JA garing 07 garing 2007. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Contoh kasus pelanggaran kode etik oleh kejaksaan di Indonesia. Jaksa RG di Kejari Medan, pencabutan banding dalam kasus pemerkosaan anak. Pada Februari 2025, seorang jaksa berinisial RG dari Kejaksaan Negeri Medan
dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Kasus ini berkaitan dengan pencabutan banding terhadap putusan ringan bagi terdakwa pemerkosaan terhadap anak berusia 14 tahun. Orang tua korban dan kuasa hukumnya menilai tindakan jaksa tersebut tidak berpihak pada korban dan merugikan upaya pencarian keadilan. Menurut saya, penyelesaian penegakan kode etik yang tegas dan transparan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Nomor 5. Pelanggaran kode etik yang sering terjadi di Polri. Pelanggaran etika kepribadian. Pelanggaran ini mencangkup tindakan yang merendahkan martabat anggota Polri seperti perilaku tidak sopan, tidak jujur atau tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan wewenang dan obstruction of justice, pemerasan dan gratifikasi, kekerasan berlebihan dan penanganan demonstrasi, desersi dan ketidakdisiplinan. Cara meminimalisir pelanggaran kode etik bagi profesi Polri salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkala mengenai etika profesi, hak asasi manusia dan pelayanan publik untuk seluruh anggota Polri guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap kode etik. 6. Pelanggaran kode etik notaris. Pertama, promosi jabatan melalui media sosial. Notaris berinisial RK memanfaatkan akun Instagram pribadinya untuk mencantumkan kalimat memberikan pelayanan terbaik pada bio profilnya. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk promosi diri yang melanggar pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang melarang notaris melakukan publikasi atau promosi diri. Kedua, bekerjasama dengan biro jasa. Beberapa notaris menjalin kerjasama dengan biro jasa untuk mendapatkan klien. Praktik ini melanggar prinsip independensi notaris dan dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan. Pelanggaran kode etik PPAT. Keterlibatan dalam kasus mafia tanah. Kasus yang menimpa keluarga Nirina Zubir mengungkapkan keterlibatan oknum PPAT dalam pemalsuan dokumen dan sertifikat tanah. Tindakan ini melanggar kode etik profesi dan berkontribusi pada praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kurang. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.